layak disembah. Nabi Musa berjanji kepada Bani Israel yang ditinggalkan bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih lama dari 30 hari dalam perjalanannya ke Thur Sina untuk bermunajat dengan Tuhan. Akan tetapi berhubung dengan adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa untuk melengkapi jumlah hari puasanya menjadi 40 hari, maka janjinya itu tidak dapat ditepati dan kedatangannya kembali ke tengah-tengah mereka tertunda menjadi 10 hari lebih lama dari apa yang telah dijanjikan. Bani Israel merasa kecewa dan menyesalkan kelambatan kedatangan Nabi Musa kembali ke tengah-tengah mereka. Mereka menggerutu dan mengomel dengan melontarkan kata-kata kepada Nabi Musa, seolah-olah ia telah meninggalkan mereka dalam kegelapan dan dalam keadaan yang tidak menentu. Mereka merasa seakan-akan telah kehilangan pimpinan yang biasanya memberi bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada mereka. Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang meliputi kelompok Bani Israel itu digunakan oleh seorang munafik bernama Samiri yang telah berhasil menyusup ke tengah-tengah mereka sebagai kesempatan yang baik untuk menyebarkan benih syiriknya dan merusakkan akidah para pengikut Nabi Musa yang baru saja menerima ajaran tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samiri yang munafik itu menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya, mencari Tuhan bagi mereka, dan bahwa dia tidak dapat diharapkan kembali, dan karena itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari Tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa. Samiri melihat bahwa hasutan itu dapat menggoyahkan iman dan akidah pengikut-pengikut Nabi Musa, yang memang belum meresapi benar ajaran tauhidnya. Samiri segera membuat patung bagi mereka untuk disembah sebagai Tuhan pengganti Tuhannya, Nabi Musa. Patung itu berbentuk anak lembu yang dibuatnya dari emas yang dikumpulkan dari perhiasan-perhiasan para wanita. Dengan kepandaiannya, patung itu dibuat begitu rupa sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu sejati yang hidup. Maka diterimalah anak patung lembu itu oleh Bani Israel, pengikut Nabi Musa yang masih lemah iman, dan akidahnya itu sebagai Tuhan persembahan mereka. Ditegurlah mereka oleh Nabi Harun yang berkata, "Alangkah bodohnya kamu ini, tidakkah kamu melihat anak lembu yang kamu sembah ini tidak dapat bercakap-cakap dengan kamu, dan tidak pula dapat menuntun kamu ke jalan yang benar? Kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan menyembah pada sesuatu selain Allah." Namun sebagian besar dari mereka tidak mendengarkan. Mereka tetap menyembah patung tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Taha. Dan sungguh Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, "Wahai